Asal pai beralik ndak ada nantak ke menyumbang lagu. Sancak suaranya. Tiba ni Ustaz disuruh orang main baca Quran, nya dia batu. Itu banyak orang Pak. Melagu setiang azan dah. Namun didulang sedulang lai, pandulang ameh di bangko, diulang saulang lai, panjapui kaji nan tinggal cako. Jadi pagi cako kan tergantung gaji ko baru. Kita ulang kini. Para jemaah yang terhormat, mengenai akhlak itu, kenapa tidak disamakan dengan moral? Moral itu berasal dari bahasa Inggris. Orang bermoral belum tentu berakhlak. Orang berakhlak pasti bermoral. Nah, karena apa? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Ya kan? Akar katanya khalaqa, yakhluqu. Dia bisa berubah kata kerja itu menjadi kata benda. Kalau Allah khaliqun, pencipta. Kalau kita makhluqun, yang diciptakan. Nah, orang yang berakhlak adalah orang yang sebagai makhluk hubungannya baik dengan Khalik. Ini bukan perkara dia beragama Islam. Seseorang yang menghambakan diri kepada Khaliknya Allah, maka dia akan berakhlak. Ambo ketika di pesantren dulu Pak, itulah pesantren satu-satunya di Sumatera Barat dulu yang mempelajari pelajaran SMA. Barek Pak. Ada pelajaran yang tak masuk di otak ambo, namanya Aljabar C, ilmu kurje. Kalau lah itu masuk guru itu ke dalam kelas, ambo lah bantu ibu-ibu menengah kaji gua lah lalok itu. Tak masuk di pengenam ambo dah. Nilainya di rapor tu sampai merah. Nah, tapi kalau beraja kaum muslimin, tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikih, ya kan? Sampai saya kelas 7, bapak-bapak itu tarang kepala ambo. Itu mungkin tak ditakdirkan ambo jadi insinyur, jadi dokter, waang jadi mubalik selah. Walaupun tak sampai yang kuliah nanti orang akan undang dia orang kama saja kecil Allah. Iya kan? Nah, iya Pak. Tapi sejak masuk YouTube kok. Iya kan? Kama saja undang dia orang. Lagai lo mengko viral. Udah. Atau jadi itu takdir Allah kambo. Namun masih takana dia ambo kini Pak. Iya kan? Antara makhluk dengan Khalik, ini ilmu ukur ya, sama dengan dua titik dihubungkan oleh satu garis. Kalau titik yang satu itunya dia makhluk, semakin mendekat kepada titik yang satu lagi, maka garis penghubung tadi akan semakin lurus. Kalau titik itu semakin menjarak, maka garisnya tu pencong. Tidak bisa lurus. Ya kan? Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah orang sebenarnya nandiaroan untuk berakhlak baik. Dia orang kalau macam-macam kerajanya Pak, biar salat naiknya, biar agama Islam naiknya, tapi kerajanya nan dilarang Allah zai. Maka hatinya tidak dekat dengan Allah. Nyo ndak merasa dipandang di Allah. Jadi bak katoinyo saya mengerajuan sesuatu tu. Nah, prinsipnya cik selenya. Tu, nan ijo nan tali, nan isu nan kini. Ketika awak berjabatan ko dibayar dulu. Kurang lah cu itu sadonyo. Kok masuk neraka kali bersama-sama. Nyuwek kesimpulan pada itu. Iya kan? Itu perkataan mulut. Kamati semanusia kau Pak saingkar-ingkarnya alun masuk neraka lah. Kamati saja menyasar. Minta balik ke Allah.
Ya Allah. Sebab yang dilihatnya alam gaib. Dosa-dosanya nampak. Seperti Fir'aun, Bu, ketika timbul tenggelam di dalam laut itu, ingin rasanya dia lagi bertuhan kepada Allah. Pindah di padia di Allah. Nyo masukan dek malaikat lumui ke dalam mulutnya. Iya kan? Sehingga tidak bisa nyo membaca la ilaha wa ang tak biasa membaca ikodo kecil Allah. Maka kamu tidak akan baca ini mengakhiri ayatmu. Lah sadonya orang mati dalam laut itu, Bu. Fir'aun 7 hari mengkau mati. Padahal panuh paruiknya di air. Begitu Allah menyiksanya dulu. Mayatnya tidak dihilangkan. Ditulaan, diombak ke pantai. Kemudian dipungut, diawetkan. Sampai sekarang masih ada. Mau mencari di fotonya. Saya sebab tidak ada pitimbo ke Mesir tu. Ada fotonya di buku Agus Mustafa, ya kan? Firaun tu kepalanya panjang, Pak. Kata kau panjang tu, badan agak kurus, hidung bengkok, ya kan? Kecil ayah hamba dulu, tekan ada hamba ayah hamba lain. Orang kalau bengkok, hidungnya dalam tu mada tu. Apa tu ilah Firaun kau mada, hidungnya bengkok. Jadi kalau ada bawahan apa, anak buah apa, nama dah calik zaiduannya. Itu Fir'aun. Ya kan? Jadi sampai sekarang mumi namanya, dia masih ada, diawetkan. Untuk apa? Untuk contoh. Apa kata Allah kepada kita? Ini raja yang sangat berkuasa dulu, yang banyak membunuh anak laki-laki, yang memusuhi Rasulullah, yang menjadikan Rasulullah terusir dari negerinya, pindah ke Palestina. Ini akibatnya, kata Allah. Ya kan? Nanti dia akan masuk neraka. Jadi biar agama Islam orang biar taat salat, Bu. Tapi baca puasa dan naram di hidupnya, itu orang tak takut ya Allah, tak dakik hatinya ya Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu ada bisikan untuk mengerjakan yang buruk, tapi tak jadi. Allah melihat. Adalah keyakinan orang lain. Kalau orang melihat, bisanya kedua nawaknya tangkuk. Tapi kalau dia Allah nampaknya niatnya aja. Itu dasarnya nyo ambil je punya orang. Tak takut yang Allah lain. Tapi Allah tu tak ada menagahan je ketika ambil tu nyo pedia saja. Benar begitu Allah itu, benar. Tapi kita seperti layang-layang dibikin. Di Pasaman ko masih ada tak pemuda awak Pak nak membuat alang-alang danguang? Itu manggeahnya Pak. Kalau di Tabangan malam hari tidak hujan, manggeah. Bangko bisa citunya. Pertama karateh rancak. Nan kedua bingkai balan. Nan ketiga taraju tape. Nan keempat angin nado. Nan kelima banang panjang. Nan ketujuh ada orang manjuangan. Baru melejit layang-layang tu. Tapi ketika dia teh tu nyo lupa. Bamang ko amannya tabang, ya kan? Kerana angin sepoi-sepoi. Pidek nyo lupa nyo lah tinggi, ndak tampak di nyonan bawah, macam-macam sekerajonyo didatangkan de Allah istidraj. Ombak badan tu angin baseru, guruh patuh badan tam-dantam, hujan turun kilek latibo. Taraju putuh bingkai patah karateh cabiak iku di perutai orang banang jang putuh manampiak tibo di bawah. Ada ndak orang kira-kira sabalun masuk neraka nanya bituan di Allah di dunia ke? Ada. Itu salah satunya kini si Sambo. Ya kan? Inyo mengumpuan arato ndak ada lihainya. Tapi ndak mau Allah membian sebenarnya Allah ibu tu.
agar dia kembali bertobat. Kalau perkara bertobat, Bapak Ibu, Allah kau tak penciki mampu dan awak. Tandanya bacalah surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Kami pezina, bersegeralah bertobat. Kami korupsi, bersegeralah bertobat. Ya kan? Kami berjudi, segeralah bertobat. Kalau kamu bertobat, kemudian kamu isi hidupmu sesudah itu dengan amal saleh, dan tidak kamu bikin lagi dosa yang sama, wa jannatin arduhas samawati wal ard, aku sediakan untukmu surga tempat tinggal. Jadi orang masuk surga itu bukan orang yang taat semenjak kecil, ya kan? Orang yang telah dapat ampunan walaupun dosanya besar, dapat ampunan, diubahnya, tidak dikerjakan lagi, diisi hidup ini sampai mati dengan amal saleh. Orang itu disamakan dengan orang yang taat, masuk surga. Nyolapur Allah, Allah kawak sarugo tu salawih langit jo bumi. Kita tidak akan bisa mengitari langit dan bumi. Berapa luas langit dan bumi? Kalau dibikin kendaraan secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya ini? 3.300.000 kilometer per detik. Tak per jam nak? Pesawat membawa ke Makkah 900 kilo sajam. Ya kan? Kendaraan kalau dipadamkan lampu kau pak, kan kalam tu adiduyan balik kecepatannya menerangi ruangan itu tak tanggung capek. Kalau tak pakai ko ambo tarangan tak jauh suara. Anda ana membawa listrik baterai. Adibuat kendaraan secapek cahaya tu disuruh mengelilingi sarugo atau mengelilingi langit jo bumi, dia akan bisa menyelesaikan 30 miliar tahun. Adibuat kendaraan serupa itu 30 miliar tahun baru tak kelilingi sarugo dia. Ko orang sopirnya le mungkin. Orang umur 56 saja, umur 58 tak percaya lah, dia pensiunan orang. Nah, sudah pensiun tu sakit-sakit, Sarawak lapang gaji nak sekadang dahulu, SPJ tak dapat lagi. Ya kan? Kaum muslimin ala manuang-manuang sepulang keraja wala kengken saruang. Ya kan? Atau itu saja. Akhirnya sakit-sakit pun tak sakit gula, sakit gilo. Ya kan? Itulah stroke saya. Sudah tu mati. Namanya wajib tu. Iya. Jadi ketika bekerja berhematlah. Ya. Aduh pegawai aku sampai pensiun pak, SK-nya di bank saya. Pensiun di bank saya. Karena tak putih jauh jutang. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Jadi kalau orang berakhlak baik, rasa takutnya ke Allah semakin dalam. Kemudian apa saja cobaan, dia tidak mengeluh. Kenapa? Orang takut ya Allah tu nya sabar. Sabarnya apa? Wallazina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar mencari ridha Allah. Sabar itu kan orang yang mampu mengendalikan nafsu. Kalau orang tak sabar berarti nafsunya tidak terkendali. Maka nafsu itu ada namanya nafsu amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Orang yang sabar itu mutmainnah nafsunya. Orang ini diundang oleh Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diundang masuk surga beserta orang-orang saleh, dikumpulkan beserta nabi-nabi. Sabar siapa yang ditiru Ustaz? Kalau sabar dek penyakit, tiru Nabi Ayub. Berapa lamanya Nabi Ayub sakit? 7 tahun. Tidak ada doanya minta sehat. Coba bayangkan. Inyo sahabat curhat. Ke siapa? Ke Allah. Nabi Ayub itu termasuk Nabi kayo, Pak. Pemurah. Iya kan? Setan dengki kepadanya. Ayub kau tak ada nanya fikir lah ya Allah. Nyo kayo. Kalau jatuh bansai nyo kau pasti berubah pengananya. Kecil Allah ndak, dia itu rasulku kata Allah. Boleh hamba uji ya Allah, boleh. Dirusaklah ratonya di iblis dengan izin Allah. Kilang minyaknya tawakal, ladonya dipianggang. Iya kan? Jaguang dimakan karo. Padi dimanci. Gudang harato tawaka. Tiok mengalih rugi tarui. Bayi ampuk pulang aban. Tabayi beli godok tinggal beli katan. Dia tong galih balabu kira pokok nanti makan. Jatuhlah Nabi Ayub itu menjadi orang yang paling miskin yang semula kaya. Tapi dia semakin taat. Iblis datang, Ayub, untuk ayo kamu zaji leje. Allah lah banci ke engkau, ratu engkau lah habis. Apa jawab Nabi Ayub, Pak? Alhamdulillah. Itulah orang yang kena musibah, ndak innalillahnya macam orang. Tapi alhamdulillah. Ndak salahnya tu Pak Ustaz, ndak. Apa senang terjadi Allah ndak boleh diupik. Alhamdulillah. Nyolari bini dia orang, alhamdulillah. Ya kan? Babini laki ya celai alhamdulillah. Allah ndak boleh diupik. Tapi kalau ndak taluk membaca itu, baca se inna lillah. Tapi Nabi Ayub tu. Apa kata Nabi Ayub? Iblis, ketika ratu ambo banyak, tak bagi waktuku untuk mengurus ratu coba ibadat. Kini ratu lah habis, ambo beribadat saja lah. Banyak waktu beribadat. Ketika ratu ada, tak pakai untuk mengurus ratu. Ngelang-ngelang saya Iblis. Lain orang betul-betul. Apa kerja Allah? Gagal ambo ya Allah. Tapi ambo ingin mencuba je lah. Rupa Nabi Ayub ku anaknya perusi rencak-rencak. Ya Allah, tolong matian anaknya tu ya Allah. Anak lah gadis-gadis tangguang tu. Ya kan? Nyo matian ya Allah anak Nabi Ayub tu 8 orang. Ya kan? Tak ada je. Tiba boleh Iblis boleh Ayub. Lah banyak mana berang Allah ke engkau ke macam. Kata Nabi Ayub, rupanya anak ko titipan Allah sampai umur segitu dititipkan Allah gambo. Jadi ambo ndak punya, ambo hanya hak pakai dan hak punya Allah. Kini anak ko dari Allah nyo titipkan kambo, umur sekian nyo ambil di Allah balik, dah ada urusan ambo. Alhamdulillah. Ndak goyang iman Nabi Ayub. Ya kan? Sudah tu kata Allah, yo gagal ambo. Ambo ingin mencuba sekali lah ya Allah. Mangga? Tolong sakiannya ya Allah. Sakiannya. Sakit Nabi Ayub ke jalannya kata-kata saya tu beraye. Tu membusuk serupa kata kundu. Kata labu tu. Ya kan? Padi kalau kena kain. Sudah tu enggok langau batalu jadi belatuang jadi ulek. Habis badan tu boleh. Apa kata Nabi Ayub? Dengan kehendak engkau saya sakit ya Allah. Tapi engkau zat yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Saya tidak minta sehat ya Allah.
Cuma mohon saya, jangan hati dan lidah saya sampai dimakan ulat. Kalau lidah dan hati saya dimakan ulat, bagaimana saya berzikir lagi ya Allah? Jadi hati jo lidahnya tidak dimakan diulik lah. Kini badan rancak, tubuh sehat, awak atletis, mata tarang. Iya kan? Tapi tidak zikir dah. Lagu Kutang Merendo. Iya kan? Itu lagu. Asapai beralik, tidak ada nantak ke menyumbang lagu. Sancak suaranya. Tiba ni Ustaz disuruh orang membaca Quran, nyode batu. Itu banyak orang pak. Melagu setiang. Azan dah. Dah muh. Dah. Ibu, bapa, kalau merasa saya sakit tu, kemudian bini beliau berampik 3 minta cerai. Dah. Yo, kata Nabi Ayub. Udahlah sakit-sakit cuiku. Pencarian tak ada lah. Cara yang salah kami dah. Alhamdulillah, kata Nabi Ayub. Sebenarnya cerai-cerai ku hendaknya takana dia ambo seorang. Tapi ambo ragu. Kecil Allah bergetar aras kalau laki-laki tidak punya alasan untuk menceraikan istrinya. Kini kalian mana meminta bapantun Nabi Ayub go. Lain dapat ibu-ibu pantun Nabi Ayub go. Batang tasanda ateh gunung urek taunjam kapitalo panuah lah bumi di rumpunnya. Ndak rago dareh kita juluk kinilah jatuh di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Itu pantunnya Ustaz kok jawab bahasa Minang yo. Bahasa Arabnya ndak dapat den. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah, alhamdulillah cara ini 3. Tapi Nabi Ayub mengecek dia, kalian kamu mudo bro. Kok nyampang sampai dah bersuami balik di rancak jo kacang bajunjuang. Teratur buahnya. Jadi dah. Lah. Senang saja tapi tidak ada Nabi Ayub terus sudah. Ada istri dia seorang dan setia namanya Rahmah, itulah nama rawat. Batambah jo musibah lai, nyokaduan diorang karajo, tak boleh tinggal di kampung, takut penyakit menular. Dia siang ke gunung Saman. Lama-lama tak ada kari makan lai. Masuklah so istrinya kau kerajo diberi roti. Sekali gajian baru tahu orang. Di PHK lo bininya kok. Tanpa pesangon. Akal merasa yang Nabi Ayub tu. Tiba bilih iblis. Ayub. Koko engkau lah diazab dunia di Allah. Untuk aja taat ke Allah. Apa kata Nabi Ayub? Semua yang terjadi dari saya kadarullah. Tapi penyebabnya engkau. Engkau nak merusak arat ambo. Engkau nak meminta ke Allah supaya ambo anak ambo mati muda. Engkau nak meminta ke Allah supaya ambo sakit lama. Engkau nak menyuruhan kabini ambo minta cara penyebabnya engkau lupa je. Lupa iblis ko, saya ini rasul je. Tak ada rasul nan putu yaso je. Nan putu yaso tu kebanyakan pak. Ya kan pitih lah habis, tim sukses lah kanyang, awak tak terpilih, itu banyak ele sudah. Sebabnya tak rasul. Tapi kalau rasul tu imannya luar, engkau lupa ambo tu rasul. Sekarang Tuhan saya tanpa saya minta akan menyembuhkan saya. Keluar semata air dari tanah. Nyo minum dari Nabi Ayub dengan nama Allah. Makin lama makin kadang mata air tu. Akhirnya Nabi Ayub mandi. Jatuh-jatuh seulek tadi. Ya kan? Tak menjalang sebulan do barasia tubuh beliau balik. Sama je ibu-ibu sudah pakai badak afon. Ya kan? Barasia kulit dia. Apa usaha lah jangan lihat.
Lanyo lapeh lah orang ke sawah ke ladang, tu galihnya lah buka, kadainya lah buat lah nam baru. Ndak sampai setahun dah kayu lah balik. Nabi Ayub, arupanya jandonya nanti go tadi, ndak dapat gaji, ndak dapat ganti laki lah. Minta caranya lah. Ya kan? Ndak dapat penggantinya lah. Apa ini bertiga-tiga kesenan? Dah, maafkan kami ya dah. Sebenarnya ketika udah sakit kami rawat anda. Tapi kamilah khilaf dah. Maafkan kami. Tak dapat suami di kami tu. Terima kami balik dah. Alhamdulillah.